Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk mencapai 224.209 jiwa, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010. Penambahan jumlah penduduk diiringi dengan peningkatan kendaraan bermotor mencapai 71.206 unit sampai saat ini. Setiap penjualan sepeda motor rata-rata per bulan 11.000 unit. Dengan jumlah penambahan bangunan berbentuk ruko yang tinggi menjadikan kota dengan julukan Kutaraja ini terlihat lebih maju. Dengan suasana yang dihadapi saat ini, Banda Aceh menyimpan berbagai permasalahan, salah satunya mengenai iklim. Kita kan mempunyai alat EQMS, itu yang kita letakkan di simpang 5, itu kita mempunyai 5 komponen untuk diteliti, dianalisis, yaitu kita menggunakan 5 komponen berdasarkan PP 41 tahun 99 tentang pencemaran udara. Itu kita gunakan PM10, partikulat matter, kemudian juga CO, NOx, BB, peluru, dan ozon. Itu alhamdulillah rata-rata masih di bawah baku mutu. Demikian bisa disimpulkan bahwa tingkat pencemaran udara atau polusi udara di Banda Aceh ini masih sangat di bawah baku mutu, dan berarti baik untuk kita semua. Nah, pada saat sekarang udara di Banda Aceh itu mampu untuk menangani polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor. Kalau dari media massa kita ketahui, itu dalam sebulan aja pertambahan kendaraan bermotor itu 11.000. Itu dikeluarkan oleh DPKKA Banda Aceh. Yang kita khawatirkan kalau tidak ada usaha-usaha kita untuk menyeimbangkan antara kemampuan udara dengan hasil-hasil polutan dari kendaraan bermotor, jelas kondisi udara kita akan bertambah. Nanti polutan bertambah, tapi kalau kondisi udara kita tetap, maka itu akan menjadi bertambah pada masa yang akan datang. Ruang terbuka hijau RTH itu berdasarkan pengetahuan pemerintah itu minimal 30% dari luas lahan keseluruhan. Kalau kota Banda Aceh katakanlah luasnya sekira 1.000, berarti 30% dari 1.000 itu 1.000 hektar itu harus ruang terbuka hijau. Nah, kita lihat sendiri untuk kota Banda Aceh itu sebenarnya kita masih kurang dalam arti ada daerah-daerah tertentu yang memang harus tetap kita jaga, dan kemudian daerah tertentu yang harus kita kembali rehabilitasi. Ya mungkin ini ada tsunami kembali. Nah, daerah penyangga-penyangga seperti katakan Bojong Pancu, Tibang, kemudian daerah Mentasing, daerah Kurung Raya. Nah, itu sebenarnya kalau bisa kita hijau. Nah, ini kalau daerah penyangga ini terus kita jaga kelestarian dan kita hijaukan. Nah, ini alhamdulillah kita bisa mengatasi polusi udara. Nah, di dalam kota juga kita berharap jangan sampai pertumbuhan gedung-gedung yang mengurangi ruangan terbuka hijau. Ini sama-sama kita perhatikan. Izin pendiriannya sebaiknya betul-betul dianalisis apakah ini mengganggu ruang terbuka hijau kota atau tidak. Jadi harus seimbang. Kalau bisa 30% ini dipertahankan. Lebih baik, lebih bagus lagi kalau lebih tinggi persen jauh lebih baik bagi kita semua. Dari sebelah barat kota Banda Aceh, tepatnya 13 km dari pusat kota, dapat kita temui salah satu kawasan yang berpotensi sebagai penyeimbang masalah lingkungan kota Banda Aceh dan sekitarnya. Daerah ini dikenal dengan nama Ujung Pancu. Kalau misalnya kita melihat peta wilayah Ujung Pancu ini, Ujung Pancu terletak di sebelah barat kota Banda Aceh. Ini pusat kota Banda Aceh. Di sini dan di sini wilayah Ulelhe. Ulelhe kita kenal dulu pada masa kerajaan Aceh adalah pusat pelabuhan, daerah yang paling sibuk. Kemudian daerah yang paling sibuk satu lagi adalah di sepanjang Kurung Aceh, di sepanjang sungai. Nah, dalam hal ini tinggi pegunungan di daerah di sini berkisar sekitar 700 meter. Dan dan yang ada di sebelah barat di sini adalah Lautan Hindia. Jadi dalam hal ini ketika angin barat bertiup dari Lautan Hindia ke arah Banda Aceh, dia akan melewati pegunungan tuh. Kita bisa bayangkan ketika ada pegunungan seperti ini dan angin dari laut bertiup dengan
dia naik dulu ke atas, yang terjadi yang pertama adalah angin yang membawa uap airnya akan turun di sebelah sini, karena ini gunung yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, dengan banyak pepohonan di sini, dia membantu kondensasi sehingga hujan akan turun di sepanjang lembah di sini, yaitu Banda Aceh. Lalu satu lagi, ketika angin dari laut yang cukup kencang bertiup pada bulan-bulan angin kencang, misalnya bulan-bulan Juli, Agustus, kalau misalnya tidak ada, kita bayangkan tidak ada pepohonan di sini, misalnya tidak ada pepohonan di sepanjang pegunungan di sini, yang terjadi adalah semua angin yang bertiup energinya akan langsung menuju ke kota Banda Aceh, menerbangkan atap-atap rumah. Nah, dalam hal ini karena ada pepohonan itu mengambil sebagian energi angin, sehingga ketika angin bertiup di sini, energi hilang sebagian di sini, tinggallah angin sepoi-sepoi yang sudah berkurang kekuatannya, yang tidak lagi membahayakan penduduk kota Banda Aceh. Jadi kita bisa katakan wilayah Ujung Pancu di situ adalah pelindung terhadap pelindung kota Banda Aceh terhadap bencana angin kencang, kemudian pelindung kota Banda Aceh terhadap air juga, karena dia membawa uap air dari Lautan Hindia lalu menjatuhkan di kota Banda Aceh. Fungsi yang lain yang kita bisa lihat dari sini adalah bisa memberi suplai oksigen yang cukup banyak ke kota. Nah, karena pepohonan yang ada di sini bisa mempertahankan jumlah oksigen yang dihasilkan setiap hari oleh pohon-pohon dari hasil fotosintesis. Satu lagi adalah kadar debu. Debu bisa menghasilkan, bisa menyebabkan penyakit pernafasan, penyakit saluran pernafasan, misalnya infeksi saluran pernafasan, penyakit flu dan lain-lain. Apa yang dihasilkan oleh hutan di sepanjang ini, hutannya akan mengurangi debu yang muncul atau yang berkumpul ke kota Banda Aceh. Angin selalu membawa debu dari hasil permukaan tanah yang kering, kemudian terpapar oleh angin, akan dibawa oleh angin ke sini. Karena banyak pohon, jumlah debu yang ditiup oleh angin ke sini akan menjadi berkurang, sehingga penduduk kota Banda Aceh menjadi lebih sehat. Jika hutan Ujung Pancu itu rusak, kerusakan yang bisa diakibatkan oleh manusia sebagai contoh penebangan hutan, penggundulan hutan, atau manajemen lahan yang tidak teratur sama sekali, manajemen lahan yang sembarangan, maka kita memperkirakan beberapa hal yang akan terjadi. Yang pertama, bahaya tanah longsor. Nah, tanah longsor tentunya sangat ditakuti oleh kita semua, karena kita berpikir malam hari kita sedang enak tidur di dalam rumah, tahu-tahu turun batu dengan tanah dari gunung menimpa rumah kita dan menimbulkan kerugian yang besar. Kemudian bahaya kekeringan yang juga dapat terjadi di wilayah Ujung Pancu dan di wilayah yang lebih besar di wilayah Banda Aceh jika hutannya rusak. Kekeringan ini terjadi pada musim-musim kemarau, pada bulan-bulan yang curah hujannya sedikit. Lalu kestabilan curah hujan di Banda Aceh menjadi terganggu, bisa mengakibatkan pada saat bulan-bulan basah terjadi banjir, pada saat bulan-bulan kering maka debu terlalu banyak karena kestabilan curah hujan tidak bagus lagi. Lalu kita perkirakan kecepatan angin juga akan meningkat. Kalau kecepatan angin meningkat bisa menimbulkan kerugian yang besar pada masyarakat, karena masyarakat yang pertama rumah mereka mungkin tidak aman dari terpaan angin. Kemudian bisa jadi banyak harta benda mereka yang bisa terbang oleh angin, dibawa terbang oleh angin. Lalu yang kita juga perkirakan adalah hanya debu yang akan muncul masuk ke kota Banda Aceh, dan ini sudah terjadi di banyak tempat yang lain yang mengalami di mana pepohonan sudah dihilangkan. Kalau kita lihat sekarang, banyak mata air yang dulunya ada, sekarang sudah kering, tidak ada lagi. Ada alur air, sungai kecil yang dari atas mengalir ke bawah yang dulunya selalu mengalirkan air sepanjang tahun, sekarang kita tidak dapatkan lagi. Sehingga kita bisa mengatakan fungsi dari hutan Ujung Pancu sebagai penyimpan cadangan air sudah berkurang. Kemudian kita juga melihat adanya air di wilayah dekat pantai yang menjadi asin. Di beberapa desa di sana airnya itu berubah menjadi sedikit asin atau sedikit lagal. Nah, itu disebabkan oleh intrusi air laut yang dulunya tidak kita dapatkan. Kenapa ada intrusi air laut? Itu salah satunya karena juga fungsi hutan Ujung Pancu sebagai buffer terhadap air yang
yang menyangga air itu menjadi berkurang, dia tidak mampu lagi memasukkan jumlah air tanah seperti sebelumnya, sehingga kita dapatkan pengurangan kualitas dari sifat menyangga air dari hutan ujung pancu itu. Ujung Pancu juga memiliki hasil hutan non-kayu seperti rotan, madu, dan jenis tumbuhan yang bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan serta tanaman hias. Aktivitas pengrajin rotan juga bisa kita temui di daerah Ujung Pancu. Saat ini, hutan Ujung Pancu telah mengalami alih fungsi dari lahan perkebunan tanaman cengkeh menjadi perkebunan cabai dan pala. Yuna yu maju. Bu urang lampung. Bu ngapo japli. Tapi Yang ke jawe kamu japli. Nyulai hane. yang cingkeh apa? Nya nene yang hane le di no, hane tak le dak ke. Pakah hane mlah le dak ke kan? Moyo wajih nyo, moyo di no kamu we no yang ke dia. Yang jap yang kan. Laut Ujung Pancu memiliki keindahan yang sangat mengagumkan, mulai dari pesisir hingga ke dasar laut yang di dalamnya terdapat keanekaragaman biota laut. Wilayah Ujung Pancu juga memiliki pulau kecil yang dapat menjadi objek wisata. Di sekitar tuan pulau kita dapat melihat ekosistem terumbu karang yang bagus. Namun, kondisi ini mengalami sedikit perubahan akibat dari pemanasan suhu air laut. Laut ini adalah salah satu yang paling penting ya di planet kita. Jadi banyak yang mungkin tidak menyadari bahwa laut itu sebenarnya hampir 80% ya dari bumi kita ini. Dan tentunya karena ini juga proporsinya sangat besar, ini membuat kita sebagai manusia ini sangat tergantung dengan laut ya. Banyak sekali ekosistem yang ada di laut. Cuma ada salah satu yang sangat penting, yaitu ekosistem terumbu karang ya. Nah, ekosistem terumbu karang ini banyak fungsinya ya. Jadi saya bisa sedikit ceritakan beberapa di antaranya. Yang pertama itu terumbu karang itu berfungsi sebagai rumah ya, rumahnya ikan dan biota-biota laut lainnya. Ini juga menjadi tempat berlindung ya ikan ya dan biota-biota laut lainnya. Nah, saat ini juga yang lagi berkembang ya, di dunia kelautan itu terumbu karang ini juga merupakan tempat atau sumber dari bahan-bahan obat-obatan ya. Kita juga di Unsia ini ke depan juga akan mengembangkan ya terumbu karang itu sebagai sumber bahan-bahan obatan. Yang terakhir mungkin juga tidak kalah penting adalah terumbu karang ini juga merupakan tempat wisata ya, potensi wisata bahari di Aceh. Misalnya di Aceh ini juga di beberapa kota, misalnya kota Sabang itu sangat menggantungkan pariwisatanya dengan keberadaan terumbu karang. Jadi fungsinya sangat banyak sekali. Oke, jadi ini kita kemarin sempat melakukan pengambilan data ya. Jadi ada sebuah kegiatan yang dilakukan setiap tahun itu namanya Reef Check Day. Nah, terakhir kemarin kita mengambil datanya di Pulau Tuanku ya, di daerah Ujung Pancu itu kita mendapatkan kondisi karang di Ujung Pancu itu masuk dalam kategori sedang. Jadi tutupannya itu di bawah 50%.
tapi ini juga masih termasuk ya dalam kategori baik lah ya. Nah, di sana itu menarik juga karangnya karena di sana juga didominasi oleh karang-karang yang dari jenis Acropora ya. Jadi sangat banyak kita temukan karang-karang Acropora di sana. Ada Acropora yang memiliki pertumbuhan tabulate ya istilahnya, itu juga ada yang Acropora yang bercabang. Jadi ini data terakhir dan ini juga sangat menarik karena di tahun 2010 di Aceh ini sempat terjadi kematian massal karang ya hampir di seluruh perairan Aceh, tapi yang di ujung Pancu ini masih bisa bertahan ya. Jadi karang-karang yang kita temukan di sana tuh masih hidup di ujung Pancu. Ya, jadi seperti saya sampaikan tadi juga ya, terumbu karang ujung Pancu ini ya salah satu dari karang yang bertahan saat ini di perairan Aceh. Ini juga mungkin kita duga ya karena memang pola arus di sekitar ujung Pancu itu mendukung sehingga dampak pemanasan air yang terjadi di Aceh beberapa bulan lalu itu tidak terjadi di ujung Pancu ya. Kalau di ujung Pancu ini saya lihat fungsi terumbu karang itu lebih ke sebagai tempat rumah ikan ya, karena di sana juga banyak sekali nelayan-nelayan yang hidup di sana ya, yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan-ikan karang terutama. Jadi saya melihat di sana itu fungsinya lebih ke ekonomi ya, ke ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar sana. Fenomena bleaching ya, atau kita sebut dengan pemutihan karang ya, ini dipicu karena terjadi kenaikan suhu rata-rata air laut ya. Nah, ini kemarin kita temukan bahwa di perairan Aceh terjadi kenaikan suhu rata-rata ya, di atas rata-rata pada bulan Mei sampai dengan Juli 2010 lalu, sehingga memang kita menduga akan terjadi pemutihan karang atau bleaching di perairan Aceh. Nah, berdasarkan pengamatan yang dilakukan, yang paling intensif itu ya, pengamatan yang paling intensif dilakukan itu di perairan kota Sabang, karena memang kita punya tim yang selalu rutin ke sana setiap tahun untuk mengambil data karang. Nah, bulan Juli 2010 lalu kita kirim tim ke sana bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society ya, sama James Cook University dari Australia. Itu hampir 80% ya karang yang ada di Sabang itu mengalami pemutihan ya, dan diikuti dengan kematian. Dan sedangkan yang di karang ujung Pancu ya, yang di ujung Pancu itu memang sempat terjadi pemutihan, tetapi dari pengamatan terakhir yang kita lakukan di sana karangnya pulih kembali sehingga bisa bertahan. Sebenarnya dampaknya itu dilihatnya harus agak lebih panjang jangka waktunya, karena kita duga ya memang ini juga berdasarkan hasil pengamatan di beberapa negara lain ya, itu bleaching ini akan sangat mempengaruhi komposisi ikan yang hidup di sana. Misalnya selama ini adalah ikan-ikan yang hidup di sana itu adalah ikan-ikan karnivor ya, karena seperti kerapu itu juga kan nilai ekonomisnya juga sangat tinggi ya. Nah, karena terjadinya kematian karang ya kita bisa katakan di beberapa perairan Aceh ini, itu karang-karang itu akan ditumbuhi oleh alga atau sejenis ya ini sifatnya tumbuhan ya, sehingga nanti ikan-ikan yang ada di sana itu juga adalah ikan-ikan yang pemakan alga ini, sehingga nanti komposisi ikannya berubah dari ikan yang karnivor ke ikan yang pemakan alga. Nah, biasanya di Aceh ini ikan pemakan alga ini harga jualnya sangat rendah ya, dan juga untuk menangkapnya itu juga perlu cara-cara yang berbeda dengan cara menangkap ikan karnivor, sehingga ya kita juga menduga ya nelayan juga pasti hasil tangkapan nelayan terutama itu akan berubah dari adanya peristiwa bleaching ini. Kalau kita lihat sekarang masalah Laut Ujung Pancu memang keadaannya cukup aman. Apalagi selama ini kami lihat pemoman dan pembiusan sudah berkurang. Karena kita lihat itu karena ada kepedulian ya salah jabat
tentang masalah terumbu karang. Jadi apabila ada orang-orang yang mengadakan pemakaman atau pemeriksaan, mereka langsung mencegat. Jadi hal inilah merupakan suatu kebanggaan bagi kami nelayan. Sehingga pemeliharaan terumbu karang oleh Yayasan Jabar itu pun kami lihat sudah berjalan dengan baik. Kalau dulu terumbu karang sudah rusak, tapi sekarang sebahagian terumbu karang sudah mulai hidup dan bagus kembali. Kalau dilihat dari segi tangkapan, memang sedikit banyak ada penurunan karena terkendalanya pada matinya terumbu karang selama ini pasca tsunami. Kita lihat juga pada nelayan-nelayan pukat darat, itu pun sudah banyak penurunan ikan. Itu pun terkendalanya karena karangnya sudah berkurang. Memang seperti kita katakan tadi bahwa kendala pertama itulah terumbu karang. Memang kami dulu menangkap ikan di sekitar ini ada karang. Tapi pasca tsunami ini karangnya sudah hancur. Banyak karang-karang yang dulu kami tandai dengan tandanya gunung, sekarang sudah kami melaut, karang itu sudah hilang. Tapi alangkah bagusnya sekarang apabila kita sama-sama memelihara karang dan menghidupkan karang kembali, itu merupakan bahagian daripada kita nelayan adalah untuk mendapatkan rezeki yang paling banyak. Perubahan iklim sekarang ini disebabkan oleh pencemaran udara yang berasal dari asap kendaraan, kebakaran hutan, dan industri yang menghasilkan gas berbahaya yang dapat merusak sistem lapisan ozon. Kerusakan hutan dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor, yang mengakibatkan hilangnya sumber air, pohon-pohon yang fungsinya sebagai penyerapan karbon dioksida, dan rusaknya ekosistem yang merupakan jaringan flora dan fauna. Dampak polusi udara dan kerusakan hutan berpengaruh pada kondisi laut, antara lain rusaknya ekosistem laut, terjadinya pemutihan karang, ikan-ikan mulai berkurang, dan pencemaran laut oleh sampah dan limbah industri. Ketiga dampak tersebut saling berkaitan satu sama lain, sehingga daerah Ujung Pancu sebagai penyedia penyeimbang permasalahan iklim Kota Banda Aceh perlu dilestarikan. Banyak pertambahan kendaraan bermotor, terutama roda 2. Hampir tidak ada mahasiswa yang tidak menggunakan sepeda motor, hampir tidak ada remaja yang tidak punya sepeda motor. Ini salah satu ancaman akan mengganggu kualitas udara di Banda Aceh. Kemudian juga kalau kebakaran hutan ini terus terjadi, artinya tidak ada kesadaran masyarakat untuk bisa betul-betul menjaga kualitas hutan kita di sebelah selatannya Banda Aceh. Ini juga berdampak buruk bagi Kota Banda Aceh, karena yang namanya pertumbuhan penduduk kan akan terus. Pertumbuhan penduduk terus pasti berbagai ancaman dari pertumbuhan penduduk itu, termasuk kendaraan bermotor, termasuk ya dapurnya, termasuk industri-industri kecilnya bakal terus terjadi, bakal terus tambah. Nah, kalau tidak dibekali dengan kesadaran berlingkungan yang ramah lingkungan, tidak dibangun satu generasi ramah lingkungan ke depan, tidak merubah perilaku warga Banda Aceh untuk menjaga lingkungan, tentunya kita mengancam ke depan. Tapi sementara ini usaha-usaha terus juga dibangun. Di antaranya Banda Aceh terus sedang menggalakkan mempersiapkan ruang terbuka hijau, menanam, kemudian membangun generasi ramah lingkungan, termasuk sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu sampai pada tingkatan dana BOS harus ada bagian untuk mendukung penanaman pohon di sekolah-sekolah. Itu termasuk bagian daripada membangun generasi lingkungan ke depan dan juga mengubah perilaku masyarakat. Ada beberapa solusi yang harus kita pikirkan dengan cermat. Yang pertama, kita
mengembangkan manajemen lahan atau manajemen pemukiman yang lebih bagus. Harus ada patokan jumlah luas wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan konservasi, lalu wilayah yang digunakan untuk pemukiman, dan wilayah yang digunakan untuk lahan pertanian. Kita tidak mungkin mengusir masyarakat dari tempat itu karena mereka sudah tinggal secara turun-temurun di sana. Dengan manajemen yang baik, dengan pembagian lahan yang baik, di mana lahan yang cocok untuk pertanian dikembangkan untuk pertanian, apakah tanaman keras ataupun tanaman palawija, tetapi dengan pemilihan lahan yang bagus, mudah-mudahan masyarakat bisa tetap tinggal di sana tanpa terganggu, lingkungan juga tidak terganggu, dan kawasan konservasi juga bisa dikembangkan. Dan konservasi itu dalam hal ini adalah wilayah yang tidak kita bisa ganggu sama sekali. Kedua, kita perlu melakukan pengamatan dan monitor yang intensif untuk melihat efek atau melihat perubahan geologi yang terjadi di sana. Wilayah Ujung Pancu adalah wilayah yang secara geologi cukup dinamik. Kita berupaya untuk tetap mengembangkan wilayah Ujung Pancu sebagai paru-parunya kota Banda Aceh. Fungsinya sebagai paru-paru kota tidak berkurang, dan pada saat yang sama kita juga bisa meningkatkan pertambahan atau meningkatkan pendapatan devisa dari masyarakat dengan mengembangkan yang dinamakan oleh orang-orang lain sebagai ekoturisme. Kita kembangkan hutan, kawasan konservasi yang bisa dikunjungi oleh orang untuk melihat bagaimana bagusnya jika hutan itu kita pertahankan. Tidak ada yang rugi, malah semuanya beruntung. Masyarakat setempat beruntung, pemerintah beruntung, kemudian penduduk kota juga beruntung. Mereka punya tempat untuk berwisata pada akhir pekan, tidak terlalu stres dengan kehidupan kota, polusi yang berkurang, dan pada dasarnya keuntungan untuk semuanya. Assalamualaikum, hai anu nanggro, salam bak kamu suot berada. Waalaikumsalam Allah, hana hai kamu meh.